Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang balance scorecard. Balance scorecard merupakan salah satu sistem manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kerja organisasi, tidak hanya dari sisi keuangan, tetapi juga dari sisi non-keuangan. Konsep balance scorecard. Secara sederhana, balance scorecard adalah suatu mode yang digunakan perusahaan untuk mengukur kinerja secara lebih menyeluruh. Jadi, jika perusahaan tidak hanya melihat apakah mendapatkan keuntungan atau tidak, tetapi juga melihat faktor lain yang dapat memengaruhi keberhasilan perusahaan. Karena itu, balance scorecard membantu perusahaan dalam menghubungkan visi dan strategi dengan pengukuran kinerja. Dengan adanya BSC, perusahaan dapat mengetahui apakah strategi yang dijalankan sudah berjalan dengan baik atau masih perlu diperbaiki. Apa itu balance scorecard? Definisi. BSC adalah sistem manajemen strategis yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992 untuk mengukur kinerja organisasi secara komprehensif. Tujuan: menerjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dalam serangkaian ukuran kinerja yang terukur dan seimbang. Pendekatan holistik tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup dimensi non-keuangan yang krusial bagi keberlangsungan organisasi. Sejarah dan latar belakang BSC. Pada awal tahun 1990-an, Kaplan dan Norton melakukan riset intensif di 12 perusahaan besar di Amerika Serikat untuk mencari model pengukuran kinerja yang lebih komprehensif. Kemudian pada tahun 1992 dipublikasikan pertama kali di Harvard Business Review The Balance Scorecard Measures That Drive Performance. Pada tahun 1996, BSC berkembang dari sekedar sifat pengukuran menjadi sistem manajemen strategis penuh yang diadopsi secara global. Prinsip dasar BSC: keseimbangan, mengintegrasikan ukuran finansial dan non-finansial secara proporsional dalam satu kerangka pengukuran terpadu. Hubungan sebab akibat, setiap perspektif saling terhubung, membentuk rantai nilai strategis dari pembelajaran hingga keuangan. Strategi map, peta visual yang menggambarkan penghubungan antar tujuan strategis lintas perspektif secara ekspresif dan terstruktur. Nah, kita masuk bab 2, yaitu keunggulan BSC dibanding sistem konvensional. Sebelumnya, BSC adalah manajemen strategis untuk mengukur kinerja organisasi secara komprehensif. Yang pertama itu ada holistik. Holistik ini mengukur kinerja dari 4 perspektif sekaligus, tidak hanya terbatas pada laporan keuangan konvensional. Yang kedua ada strategis. Strategis ini menghubungkan aktivitas operasional harian dengan tujuan jangka waktu yang panjang perusahaan secara langsung. Yang ketiga itu ada komunikasi. Komunikasi ini memudahkan penyampaian strategi ke seluruh level organisasi secara konsisten dan terukur. Yang terakhir itu ada adaptif. Adaptif ini dapat diterapkan ke berbagai jenis organisasi manufaktur seperti jasa nirlaba hingga pemerintahan. Selanjutnya itu ada manfaat implementasi BSC. Yang pertama itu ada keselarasan organisasi. Nah, ini bisa meningkatkan keselarasan antara target individu, divisi, dan tujuan korporat secara menyeluruh. Yang kedua itu ada identifikasi KPI. Nah, ini bisa membantu manajemen mengidentifikasi indikator kinerja utama yang paling relevan dan strategis. Yang ketiga itu ada pembelajaran organisasi. Nah, ini bisa mendorong pembelajaran organisasi melalui umpan balik strategi yang berkelanjutan.
Yang terakhir itu ada orientasi jangka panjang. Ini bisa mengurangi keuntungan pada ukuran keuangan jangka pendek yang berpotensi menyesatkan pengembalian keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perspektif dalam BSC. 4 dimensi pengukuran kinerja yang membentuk kerangka secara utuh. Perspektif keuangan atau finansial. Yang pertama, ROI atau Return on Investment. Yang kedua, ROE atau Return on Equity. Yang ketiga, EVA atau Economy Value Added. Bagaimana kita terlihat di mata pemegang saham, perspektif keuangan menjadi mola akhir dari keberhasilan ketiga perspektif BSC lainnya. Ukuran umum meliputi ROI, ROE, EVA, pertumbuhan pendapatan, dan margin laba bersih. Tanpa kinerja keuangan yang solid, seluruh inisiatif strategi tidak akan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi organisasi. Perspektif pelanggan atau customer. Bagaimana pelanggan memandang kita? Ukuran umum. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Yang kedua, retensi pelanggan. Yang ketiga, pangsa pasar. Yang keempat, akuisisi pelanggan baru. Fokus strategi, penciptaan nilai bagi pelanggan sebagai pendorong utama kinerja keuangan organisasi. Baik, perkenalkan nama saya Lutfiana Fatimah Zahra dengan NIM 2402048. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini mengidentifikasi proses kritis yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan pencapaian tujuan keuangan. Pertanyaan utamanya adalah proses apa yang harus kita unggulkan. Beberapa ukurannya dapat digunakan yaitu waktu siklus produksi, tingkat cacat, efisiensi operasional, dan inovasi produk. Contohnya adalah dalam perusahaan makanan, proses produksi harus cepat, bahan yang digunakan harus berkualitas, dan jumlah produk yang rusak harus sedikit. Dengan proses yang efisien, perusahaan dapat mengurangi biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu, ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini berfokus pada sumber daya manusia dan kemampuan perusahaan untuk terus berkembang. Perspektif ini menjadi fondasi bagi perspektif lainnya. Beberapa hal yang dapat diukur adalah, yang pertama adalah kepuasan dan retensi karyawan. Mengukur tingkat kepuasan dan kemampuan organisasi mempertahankan talenta terbaiknya. Lalu yang kedua ada produksi SDM. Mengukur output per karyawan sebagai indikator efektivitas pengembangan sumber daya manusia. Lalu yang ketiga, investasi pelatihan. Jam pelatihan per karyawan mencerminkan komitmen organisasi terhadap pengembangan kompetensi. Artinya adalah, perusahaan harus memperhatikan karyawannya dengan memberikan lingkungan kerja yang baik, meningkatkan kemampuan melalui pelatihan, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Contohnya adalah, perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawan agar keterampilan mereka meningkat. Karyawannya semakin terampil akan bekerja lebih produktif, sehingga proses bisnis menjadi lebih baik dan pelanggan juga semakin puas. Perkenalkan, nama saya Al-Anissa, NIM 2402028. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 mengenai BSC dibandingkan metode tradisional. Memahami keterbatasan sistem konvensional dan keunggulan pendekatan BSC. Keterbatasan pengukuran kinerja tradisional. Yang pertama, fokus historis semata. Hanya berfokus pada indikator keuangan historis, laba, dan ROI. Yang bersifat lagging indikator, mencerminkan masa lalu bukan masa depan. Yang kedua, mengabaikan aset tak berwujud. Tidak mencerminkan nilai dari kompetensi SDM, loyalitas pelanggan, dan kapasitas inovasi yang justru mendorong pertumbuhan jangka panjang. Yang ketiga, mendorong perilaku jangka pendek. Tekanan pada angka keuangan jangka pendek yang dapat merugikan investasi strategis yang berdampak pada pertumbuhan berkelanjut bagi perusahaan tertentu. Perbandingan BSC dengan metode tradisional. Ada beberapa aspek mengenai perbandingan tersebut, yaitu fokus pengukuran, orientasi waktu, indikator, cakupan hubungan strategi, dan komunikasi strategi.
Aspek yang pertama, fokus pengukuran. Metode tradisional hanya keuangan saja. Balance scorecard, keuangan plus non-keuangan. Aspek yang kedua, orientasi waktu. Metode tradisional masih menggunakan masa lalu atau historis, sedangkan balance scorecard, masa lalu dan masa depan. Aspek yang ketiga, indikator. Metode tradisional menggunakan lagging indikator, balance scorecard, leading and lagging indikator. Aspek yang keempat, cakupan. Metode tradisional sangat sempit atau sangat finansial, sedangkan balance scorecard holistik 4 perspektif. Aspek yang kelima, hubungan strategi. Metode tradisional sangatlah lemah, sedangkan balance scorecard terintegrasi sangat penuh. Aspek yang terakhir, aspek komunikasi strategi. Metode tradisional komunikasi strateginya sangat terbatas, sedangkan balance scorecard komunikasi strategi menyeluruh ke semua level. Perkenalkan, nama saya Aftenka Juliana dengan NIM 2402031. Pada bagian ini, saya akan membahas contoh kasus penerapan Balance Scorecard atau BSC pada PT Maju Bersama, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur elektronik rumah tangga. Selanjutnya, kita akan melihat profil perusahaan dan permasalahan yang sedang dihadapi. PT Maju Bersama merupakan perusahaan manufaktur produk elektronik rumah tangga yang berdiri sejak tahun 2010. Perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi produsen elektronik terpercaya di Asia Tenggara pada tahun 2030. Namun, perusahaan menghadapi beberapa tantangan, yaitu penurunan margin laba sebesar 8% dan penurunan kepuasan pelanggan sebesar 15% dalam 2 tahun terakhir. Oleh karena itu, perusahaan mengharapkan BSC untuk membantu mengukur dan mengelola kinerja secara strategis. Selanjutnya, kita akan masuk ke penerapan KPI dari masing-masing perspektif. Pada tahap selanjutnya, KPI ditetapkan berdasarkan 4 perspektif BSC, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran. Pada perspektif keuangan, perusahaan menargetkan ROI minimal 18%. Dari sisi pelanggan, targetnya adalah kepuasan pelanggan minimal 85%. Kemudian, pada proses internal, perusahaan menargetkan defect rate maksimal 2% dan waktu siklus minimal 5 hari. Terakhir, dari perspektif pembelajaran, perusahaan menargetkan minimal 40 jam pelatihan per karyawan per tahun, serta turnover minimal 10%. Dengan KPI tersebut, perusahaan dapat melihat apakah pencapaian kinerja sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan. Selanjutnya pada slide ini sudah ditampilkan hasil pengukuran dari KPI yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dapat dilihat bahwa tidak semua indikator bisa mencapai target. Misalnya ROI hanya mencapai 16% dari target 18%, sehingga skornya hanya 88,9%. Kemudian rasio pendapatan mencapai 68%, sedikit lebih tinggi dari target maksimal 65%. Untuk perspektif pelanggan, Customer Satisfaction Index masih mencapai 82%, itu masih di bawah target 85%. Sedangkan pangsa pasar berada di angka 22% dari target 25%. Pada proses internal, defect rate masih mencapai 2,5%, sehingga masih perlu diperbaiki lagi. Namun, waktu siklus produksi berhasil mencapai target dengan realisasi 4 hari. Sementara itu, pada perspektif pembelajaran, jam pelatihan mencapai 38 jam dan tingkat turnover sebesar 9%. Sementara itu, pada perspektif pembelajaran, pelatihan pada karyawan mencapai 38 jam dan tingkat turnover sebesar 9%. Jadi secara keseluruhan terhadap beberapa indikator yang sudah baik, tetapi masih ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan juga. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran tadi, kinerja terbaik terlihat pada waktu siklus produksi dan tingkat turnover. Yang keduanya memperoleh skor 100%.
Artinya, perusahaan sudah cukup baik untuk mempertahankan efisiensi, proses produksi, dan retensi karyawan. Namun, masih ada beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian, terutama defect rate dan ROI. Defect rate masih berada di angka 2,5%, yaitu masih melebihi target 2%. Dan ROI baru mencapai 16% dari target minimal 18%. Karena itu rekomendasi yang perlu dilakukan adalah meningkatkan program quality control agar bisa menekan jumlah produk yang cacat. Kemudian meningkatkan program efisiensi biaya sekaligus meningkatkan ROI supaya bisa mencapai target. Sementara itu, kinerja yang sudah baik pada proses produksi dan juga pembelajaran harus dipertahankan agar menjadi dasar pertumbuhan perusahaan ke depannya. Jadi secara keseluruhan, balance scorecard ini membantu manajemen untuk melihat kinerja perusahaan secara menyeluruh. Bukan hanya dilihat dari proses keuangan, tetapi juga dari proses internal, pelanggan, dan juga pembelajaran serta pertumbuhan.